Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan masih belajar pada pelajaran kelima di kelas 4 dengan materi Aku Cinta Nabi dan Rasul. Submaterinya adalah kisah keteladanan dari Nabi Harun alaihissalam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali belajar kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menyimak video ini, kalian diharapkan dapat memahami kisah dari Nabi Harun alaihissalam. Begitu juga kalian dapat menjelaskan kisah dari Nabi Harun alaihissalam dan dapat mengambil pelajaran atau hikmah keteladanan dari kisah Nabi Harun alaihissalam. Di antara nabi yang wajib diimani oleh umat Islam adalah Nabi Harun alaihissalam. Ia merupakan nabi yang selalu dikaitkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Hal ini tentu saja karena keduanya masih terhitung bersaudara. Keduanya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah dan membela kebenaran, serta mengajarkan ajaran yang baik kepada sekalian umat Bani Israel. Nabi Harun sebagai juru bicara Nabi Musa. Nama Nabi Harun sendiri setidaknya disebutkan sebanyak 20 kali di dalam kitab suci Al-Quran. Ia memiliki nama lengkap Harun bin Imran bin Kahat bin Azar bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Harun lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan Nabi Musa. 4 tahun sesudah Nabi Harun lahir, barulah Nabi Musa dilahirkan dari rahim yang sama, sehingga ia merupakan kakak dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun adalah salah satu nabi yang diciptakan oleh Allah untuk menemani dan membantu Nabi Musa dalam menegakkan ajaran Allah. Diangkatnya Nabi Harun menjadi seorang rasul adalah pada tahun 1450-an sebelum Masehi. Ia ditugaskan untuk melakukan dakwah dan memberi peringatan kepada Fir'aun dan juga Bani Israel di Mesir. Nabi Harun dilahirkan sebagai seorang yang sangat pandai dalam berbicara. Di samping itu, ia juga memiliki pendirian yang sangat tegas dan berani. Sehingga ia bersama Nabi Musa akan menyampaikan ajaran dan dakwah kepada para raja yang sesat dan menyimpang. Bahkan kelebihannya dalam berbicara diakui oleh Nabi Musa dalam sebuah riwayat. Ia pun dinobatkan sebagai juru bicara dari Nabi Musa alaihissalam. Dijadikannya Nabi Harun sebagai juru bicara tentu saja bukan tanpa alasan. Pada suatu ketika ada kejadian tertentu yang membuat lidah Nabi Musa menjadi keluh dan tidak dapat berbicara dengan fasih. Karena saat Fir'aun menyuruh Musa untuk memilih antara api dan juga roti, Allah memberikan petunjuk untuk memilih api agar ia selamat dari Fir'aun. Dengan hadirnya Nabi Harun, maka ia menjadi sangat meringankan beban dakwah yang diemban oleh Nabi Musa. Bahkan Nabi Harun sering membantu dan menggantikan posisi Nabi Musa untuk memimpin umat. Salah satu sosok yang pernah dihadapi oleh Nabi Harun adalah Fir'aun yang merupakan ayah angkat dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun dan Nabi Musa menghadap Fir'aun. Pada suatu ketika, karena miris melihat Bani Israel yang di bawah belenggu kezaliman, maka Nabi Musa dan Nabi Harun hendak melakukan dakwah dan memberikan peringatan kepada Fir'aun. Nabi Harun pun merasa sangat bergembira karena Bani Israel akan segera bebas dan dikeluarkan dari Mesir. Mereka berharap Allah akan menyelamatkan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Ketika mereka sedang memberikan suatu peringatan kepada Fir'aun, ia justru mengolok dan mengejek keduanya. Fir'aun merasa sangat kesal karena Nabi Musa yang dirawatnya sejak kecil justru membuat onar dan melarikan diri. Kemudian ketika Nabi Musa berusaha untuk mengajak Fir'aun kepada agama dan kebaikan, Fir'aun justru mengingkari semua hal tersebut. Bahkan, Fir'aun pun menegaskan bahwa Rasul yang ditugaskan untuk memberikan suatu dakwah dan memperingatinya merupakan orang-orang gila. Dan Fir'aun sama sekali tidak percaya dengan Nabi Musa. Kemudian, meminta suatu bukti kepadanya sehingga kerasulan Musa bisa diakui. Menuruti permintaan dari Fir'aun, Nabi Musa pun langsung melemparkan sebuah tongkat. Ketika tongkat tersebut dilempar, maka ia langsung berubah menjadi ular. Dan saat Nabi Musa mengulurkan tangannya kepada sang ular tersebut, ia pun kembali menjadi sebuah tongkat.
Dan saat Musa kemudian memasukkan tangan ke saku bajunya, maka muncullah warna putih berkilau yang memukau. Menyaksikan hal tersebut, Fir'aun menuduh bahwa Nabi Musa sedang melakukan sihir dan ia termasuk golongan para penyihir. Namun Nabi Musa dan Nabi Harun sama sekali tidak menyerah. Akhirnya mereka pun diadu bersama dengan banyak penyihir. Namun saat Nabi Musa tampil, semua orang terheran-heran. Menariknya, semua orang pun bersedia mengakui bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa bukanlah sihir. Menyaksikan hal tersebut, para penyihir yang ada mengakui mujizat Nabi Musa dan dilapangkan hatinya untuk memohon ampun kepada Allah. Melihat hal yang semacam ini, Fir'aun merasa geram dan dendam. Namun, keimanan para penyihir tersebut sangat kuat dan tidak terpengaruh sama sekali. Nabi Harun dan Samiri. Pada suatu hari, Nabi Musa, Nabi Harun beserta rombongannya tengah melakukan perjalanan ke suatu negeri. Negeri tersebut dikenal dengan negeri Kan'an. Di tengah perjalanan, mereka semua melewati bukit yang beri nama Bukit Sinai. Di atas bukit tersebut, Nabi Musa hendak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 142. Wahyu yang diterima oleh Nabi Musa berupa kitab Taurat yang ia terima selama 40 hari. Ketika Nabi Musa meninggalkan kepemimpinannya, ia merasa khawatir akan apa yang terjadi nanti. Salah satu kekhawatirannya adalah jika seandainya kaum Bani Israel membuat suatu kerusakan jika di negeri tersebut tidak ada yang memimpin. Karena itulah ia memberi amanat kepada Nabi Harun untuk memimpin. Namun di tengah perjalanan menggantikan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel, Nabi Harun menghadapi permasalahan yang tidak dapat diatasi. Semua kaum Bani Israel membantu sebuah patung sapi berbahan dasar emas. Hal ini dilakukan atas bujukan dan pengaruh seorang yang bernama Samiri. Adapun perhiasan-perhiasan emas yang dipakai tersebut asalnya adalah dari perhiasan yang mereka bawa. Melihat hal tersebut, Nabi Harun sesungguhnya sudah mengingatkan mereka. Hal ini ia lakukan selama berkali-kali namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Kaum Bani Israel tetap saja menyembah patung sapi yang dari emas tersebut yang mereka buat sendiri. Nabi Harun pun terus memberi peringatan kepada mereka bahwa jika hal itu dilakukan, maka Allah akan murka kepada kaum Bani Israel itu sendiri. Peringatan dan berbagai usaha yang dilakukan dari Nabi Harun ternyata sama sekali tidak didengarkan oleh kaum Bani Israel. Sehingga tiba waktunya Nabi Musa kembali ke lokasi kaumnya di Gunung Sinai. Nabi Musa pun marah besar saat melihat kaumnya kembali menyembah berhala. Selain marah kepada kaumnya, ia juga marah kepada Nabi Harun karena dianggap tidak bisa menjaga amanah yang ia berikan. Karena merasa kecewa kepada Nabi Harun, yang tidak lain adalah kakaknya sendiri, Nabi Musa pun memegangi kepala dan juga janggutnya seraya berkata, "Hai Harun, apa yang sudah menghalangi saat engkau menyaksikan bahwa mereka telah sesat untuk mengikuti perjalananku ke Gunung Sinai bersama dengan kaum yang beriman? Apakah engkau memilih untuk melanggar perintahku dengan kesengajaan?" Mendengar hal tersebut, akhirnya Nabi Harun pun menjawab, "Wahai engkau yang menjadi putra ibuku, jangan kau ambil janggut dan juga rambutku. Aku merasa takut jika engkau nantinya akan mengatakan, engkau telah memecah kaum Bani Israel dan tidak lagi mengindahkan apa yang aku katakan." Kemudian Nabi Harun pun menjelaskan bahwa ia sudah memberikan peringatan kepada kaum Bani Israel. Namun mereka tetap tidak mengindahkan dan tetap membangkang, bahkan akan hampir membunuhnya. Setelah itu, dia juga menjelaskan bahwa yang memicu kaumnya adalah pengaruh dari Samiri. Dengan demikian, salah paham antara Nabi Musa dan Nabi Harun berakhir. Selanjutnya, Nabi Musa datangi Samiri dan menanyakan alasan mengapa ia melakukan hal tersebut. Setelah Samiri memberitahu alasannya, Nabi Musa pun menghancurkan seluruh patung yang dibuat sehingga sama sekali tidak tersisa. Sedangkan sisa reruntuhannya dibuang ke lautan. Sesudah kejadian tersebut, Allah pun memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Harun sudah berusaha untuk menghentikan mereka, namun sama sekali tidak membuahkan hasil. Akhirnya Nabi Musa merasa tenang karena saudaranya tidak melakukan perbuatan syirik tersebut. Pada akhirnya, Nabi Musa pun sadar bahwa Nabi Harun atau saudaranya tersebut telah menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Sehingga ia pun memohon ampun kepada Allah atas kesalahan dirinya dan saudaranya itu. Sedangkan Samiri yang telah mengajak umatnya menyimpang akhirnya diusir dan tidak diperbolehkan lagi untuk bergaul dengan kaumnya.
Karena ulahnya, Samiri pun terkena suatu kutukan bahwa apabila dirinya disentuh ataupun menyentuh manusia, maka tubuhnya akan merasa panas. Itu menjadi siksaan yang akan ia alami baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan akhirnya, ia akan masuk neraka. Sesaat sesudah itu, Nabi Musa pun memberikan perintah kepada kaumnya untuk bertaubat kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Dari beberapa kaumnya, ada sekitar 70 orang diajak ke suatu gunung. Gunung tersebut bernama Gunung Turisina. Mereka diajak untuk memohon suatu ampunan karena kaumnya telah melakukan suatu dosa besar. Mereka berharap akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dosa. Ketika mereka telah sampai di atas gunung, mereka menemui awan yang sangat tebal. Mereka pun memasuki awan tersebut sembari bersujud kepada Allah. Beberapa saat kemudian, mereka pun mendengarkan percakapan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat sesudah itu, mereka pun berkeinginan untuk melihat Allah langsung menggunakan mata kepala mereka sendiri. Sesudah percakapan antara Nabi Musa dengan Allah selesai, mereka pun berkata bahwa enggan beriman kepada Allah jika belum melihatnya secara jelas dan kasat mata. Tiba-tiba ada halilintar yang menyambar dengan keras dan mematikan mereka semua. Menyaksikan hal tersebut, Nabi Musa merasa sangat sedih karena nasib yang menimpa kaumnya. Karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang terbaik. Kemudian, Nabi Musa pun memohon kepada Allah agar berkenan menghidupkan mereka kembali dan mengampuni dosa yang telah diperbuat. Allah pun menjawab doa Nabi Musa dan meminta orang-orang tersebut agar menjadikan kitab Taurat sebagai pegangan hidup. Mereka pun juga diwajibkan untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nabi Harun dan pemberontakan. Nabi Harun dan juga Nabi Musa memiliki seorang sepupu yang bernama Korah bin Zar bin Kehat bin Lewi. Sepupunya tersebut mengajak anak-anak Eliab, On bin Pelet, Abiram, dan Datan, serta orang-orang yang lain untuk memberontak kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Mirisnya, pemberontakan tersebut melibatkan pemimpin-pemimpin umat dan juga 250 orangan orang Israel. Kesemua orang yang memberontak tersebut masih tergolong orang yang ternama. Kemudian, ketika mereka berkumpul di hadapan Musa dan Harun, seraya mengatakan bahwa mereka berdua adalah orang yang selalu meninggikan diri di bawah jamaah Tuhan. Sebenarnya, hal itu dilakukan lantaran Korah iri dengan diri Harun. Kemudian Nabi Musa berdiri di antara kedua belah pihak tersebut. Pembagian kelompok menjadi dua di sisi tersebut adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi Musa menyerahkan semua keputusan kepadanya. Akhirnya bumi pun menjadi terbelah, tepatnya ada di bawah kelompok Korah. Sudah itu bumi pun membuka mulutnya kemudian menelan orang-orang tersebut. Tidak hanya itu, rumah mereka pun ikut juga tertelan. Bumi menutup kehidupan mereka karena ditenggelamkan bak orang yang sudah mati. Hal ini terjadi karena tingkah dari mereka sendiri yang semena-mena dan berbuat zalim. Kemudian keluarlah api besar yang langsung dikirimkan oleh Allah kepada mereka kala itu. Api tersebut memakan semua orang yang ada di sana, termasuk 250 orang Israel yang turut memberontak kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Keesokan harinya, semua rakyat dan umat merasa sangat heran kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Sesaat setelah itu, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menuju ke tengah-tengah umat. Dan akhirnya, mereka mengadakan suatu perdamaian kepada semua bangsa. Nabi Harun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tepat 40 tahun setelah bangsa Israel keluar dari kawasan Mesir. Berita mengenai kematian Nabi Harun pun terdengar oleh semua umat dan jemaah. Mendapati bahwa Nabi Harun telah meninggal dunia, bangsa Israel pun menangisinya bahkan hingga mencapai 30 hari sesudah kematiannya. Kisah semasa hidup Nabi Harun alaihissalam memberikan berbagai pelajaran kepada umat manusia. Dari Nabi Harun kita bisa ambil pelajaran mengenai bagaimana tentang kesabaran, kegigihan, dan keikhlasannya di dalam berjuang. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai salah satu tauladan bagi seluruh umat saat ini. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini.
Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.